pemilih setiap bulan, sementara pembaharuan data di Capil itu setiap. Pertama adalah tentu saja kita komunikasi. Iya. Itu hal yang harus kita lakukan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Sobat KPU yang kami hormati, KPU sebagai sebuah lembaga publik, khususnya KPU Kabupaten Gorontalo, memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi publik sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Maka KPU Kabupaten Gorontalo untuk mewadahi penyampaian informasi publik itu melalui media yang sekarang ini dianggap kekinian, yakni melalui podcast dengan podcastnya KPU Menyapa dan YouTube channel KPU Kabupaten Gorontalo atau anonim dengan KPU Menyampaikan Tahapan. Dengan podcast ini KPU akan menginformasikan atau mensosialisasikan berbagai hal berkaitan dengan program-program kegiatan di KPU Kabupaten Gorontalo maupun kegiatan tahapan pemilihan umum ataupun tahapan pemilihan. Selain dari penyampaian informasi tersebut, KPU juga ingin menjawab anggapan sebagian besar masyarakat kita bahwa KPU itu hanya memiliki kegiatan apabila terdapat tahapan, baik itu tahapan pemilihan umum maupun tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati. Sama persis seperti badan penyelenggara ad hoc kita di PPK PPS yang hanya bekerja pada saat tahapan saja. Tentunya dengan ini akan terjawab bahwa KPU itu merupakan lembaga yang bersifat mandiri dan tetap sebagaimana lembaga-lembaga publik lainnya yang walaupun di luar tahapan, apalagi di saat tahapan pemilihan umum, memiliki program dan kegiatan yang harus dicapai sebagaimana tercantum dalam rencana strategis KPU yang telah ditetapkan baik di tingkat KPU RI maupun di tingkat KPU provinsi, KPU kabupaten maupun KPU kabupaten kota. Adapun kegiatan KPU yang menjadi target yang harus dicapai di luar tahapan seperti sekarang ini, sekarang kita berada di luar tahapan, adalah melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih serta kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau lebih dikenal dengan PDPB yang tentunya ini memiliki target yang harus kita capai. Olehnya maka lahirlah ide kreatif KPU Kabupaten Gorontalo melalui Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat mewujudkan atau membentuk sebuah podcast dan YouTube channel untuk menyampaikan berbagai program kegiatan KPU Kabupaten Gorontalo yang diberi nama KPU Menyapa atau KPU Menyampaikan Tahapan. Dan selamat datang sahabat KPU di podcast kali ini, podcast perdana dengan mengangkat tema mengulik pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Dengan narasumber hari ini kami perkenalkan salah seorang komisioner KPU Kabupaten Gorontalo yang membidangi divisi program dan data serta informasi KPU Kabupaten Gorontalo. Bersama saya host hari ini Pak Abdurrahman Nani, dan kami perkenalkan narasumber kami Pak Rusli Utia Rahman. Baik, sebelum kita memulai materi hari ini, kita sedikit mewawancarai tentang narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Pak Rusli. Ya. Lepas masker dulu. Ya, silahkan Pak. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum kita bicara tentang data pemilih materi hari ini, ada baiknya kita mengenal sosok narasumber karena ada pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dan setelah kenal sosok ini jangan disayang-sayang karena sudah ada yang punya ya Pak. Ya, boleh diceritakan sedikit tentang profil singkat Bapak sampai bergabung menjadi salah satu komisioner juga
kenapa Bapak memilih atau apakah itu merupakan pilihan Bapak memilih divisi perencanaan dan data? Ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Nani. Ya. Jadi saya sampaikan bahwa kalau disampaikan profil ya, ini dimintakan profil ya. Jadi saya di tahun 2005 ya pernah menjadi KPPS. Ya. Sudah cukup lama Pak? Iya. Pengalaman di kepemiluan. 2005, tapi uniknya di Kalimantan ya. Oh, Kalimantan. Kalimantan Barat pada saat itu pemilihan gubernur, kalau tidak salah saya itu tahun 2005. Kemudian di 2009 saya menjadi PPS. Kemudian 2010 sampai dengan 2018 setiap ada perhelatan pemilu dan ataupun pemilihan saya alhamdulillah dipercayakan menjadi PPK, panitia pemilihan kecamatan. Sejak 2009 jadi PPK? Dari 2010. 2010. Ya, 2009 saya PPS. Ya. Kalau di PPK itu kan ada divisi-divisi juga ya? Iya. Ya. Kalau untuk di PPK saya di 2010 sampai 2010 kemudian 2012 itu saya di divisi teknis. Oh, iya. Setelahnya kemudian saya sebagai ketua PPK Kecamatan Bolyobuto. Jadi sudah cukup matang pengalaman di kepemiluan Pak. Alhamdulillah. Ya. Kalau memilih divisi itu karena pilihan atau memang keputusan? Sebenarnya di KPU itu tidak ada yang namanya divisi-divisi ya sebenarnya kalau berbicara masalah pekerjaan gitu. Cuma kebetulan teman-teman kemarin waktu bertiga kita pertemuan awal kita bertiga teman-teman mempercayakan saya untuk membidangi data sehingganya kita terima. Namun sekali lagi di KPU itu tidak ada yang namanya kalau divisi data kemudian harus lebih menguasai. Jadi semua kolektif kolegial lah. Kolektif kolegial benar. Nah, berbicara mengenai data tentang materi pada podcast kali ini, mungkin dari pemilu ke pemilu kali ini sudah ada istilah PDPB, pemutahiran data pemilih berkelanjutan, yang mungkin kita tahu bersama bahwa pada pemilu-pemilu atau pemilihan sebelumnya belum ada istilah seperti ini. Kira-kira bisa dijelaskan ke sahabat KPU, sobat KPU semua tentang PDPB tersebut Pak Rusli? Iya. Jadi salah satu kewajiban KPU dalam kewajiban KPU ya, kalau kita lihat dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu di huruf L itu dibunyikan bahwa kewajiban KPU, salah satu kewajiban KPU adalah melakukan pemutahiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan ketentuan, dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sehingganya dari kewajiban itu sendiri kemudian lahirlah surat edaran KPU nomor 132, kemudian yang terakhir dirubah dengan surat KPU nomor 366 tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi itu kemudian kenapa PDPB itu hadir seperti itu. Ya, karena sudah diatur dalam undang-undang berarti menjadi sebuah kewajiban bagi KPU untuk memelihara data ini ya Pak? Iya, jadi menjadi kewajiban bagi kita untuk memelihara. Ya, di kewajiban itu hal-hal apa yang dilakukan oleh KPU dalam rangka memutahirkan data tersebut, data pemilih tersebut, Pak? Jadi begini, salah satu permasalahan salah satu permasalahan utama yang sering kali muncul dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan adalah terkait dengan penyusunan data pemilih. Biasanya jadi objek sengketa. Iya, seperti itu, sampai di Mahkamah Konstitusi, sampai di apa. Itu kan banyak mengalami kendala di situ, kendala dalam hal akurasi, kemudian komprehensivitasnya, kemudian kemutahiran datanya sebagai tahapan dengan periodisasi waktu yang paling lama. Jadi berdasarkan hal itu, saya cerita dulu ke belakang terkait dengan proses pemutahiran data berkelanjutan.
berdasarkan skala periode waktu, sistem pendaftaran pemilih yang pernah ada dan pernah diterapkan di Indonesia itu ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah civil registry list, kemudian yang kedua adalah periodic list, dan yang ketiga adalah sekarang adalah continuous yang berkelanjutan. Nah, kalau kita tahu bersama bahwa civic registry list itu adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data kependudukan. Kemudian ini diterapkan di Indonesia pada tahun 2005 sampai dengan 2015. Periodic list ini sudah lama. Periodic list ini pemilih yang disusun secara periodik atau hanya pada setiap pemilu pemilihan dan berakhir ketika tahapan itu selesai. Biasanya di pemilu sebelumnya seperti itu, hanya periode. Nah, yang sekarang itu KPU melaksanakan PDPB itu atau namanya continuous list, continuous list. Di mana continuous list itu sendiri adalah pemutahiran data pemilih yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu atau pemilihan, di mana data pemutahiran pemilih tersebut disimpan dan terus diperbaharui secara berkelanjutan. Dan di Indonesia ini sudah ditetapkan sejak tahun 2017, sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Untuk pemilu 2019 kemarin, sampai dengan 2024 ini kemungkinan menggunakan sistem yang sama. Kalau kita di 2019 kemarin, karena kita ada tahapan secara nasional, maka tidak melaksanakan PDPB. Nah, setelah pelaksanaan pemilu 2019 kemarin, khusus untuk Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato serta Bonebola yang ada di provinsi Gorontalo itu melaksanakan tahapan pilkada. Nah, sehingganya setelah tahapan pemilu kemarin kita juga tidak melaksanakan PDPB karena kita ada tahapan pemutahiran data untuk pilkada. Jadi PDPB ini dilaksanakan di luar tahapan, tahapan pemilu dan tahapan pemilihan. Benar sekali itu. Nah, dan kita mulai dari bulan Januari kemarin, Januari 2021 kemarin. Nah, PDPB ini kita tahu bersama bahwa di KPU itu, khususnya KPU Kabupaten Gorontalo, itu hanya memiliki data pemilih tetap pemilu terakhir. Nah, kalau namanya pemutahiran berarti ada menambah dan mengurangi. Kira-kira sumber data yang digunakan oleh KPU untuk melakukan pemutahiran data ini, kira-kira sumber datanya dari mana, Pak Ruslan? Jadi proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, sumber datanya itu tetap DPT ya. Iya, tetap DPT terakhir ya. DPT terakhir, DPT pilkada kita kemarin. Kemudian itu kita sandingkan dengan data penduduk. Data penduduknya dari dinas instansi terkait. Instansi terkait. Nah, jadi proses ini selalu kita laksanakan setiap bulannya. Proses-proses yang atau kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan untuk mendapatkan data yang tadi Bapak sebutkan tadi, ada yang TMS, ada yang pemilih baru, itu yang pertama adalah tentu saja kita koordinasi dengan Capil. Itu hal yang harus kita laksanakan, karena berdasarkan surat juga kita memang harus melaksanakan itu. Koordinasi selalu dengan dengan Capil. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan data pemilih atau warga sipil yang telah berubah status menjadi TNI atau Polri. Nah, kita koordinasi pastinya dengan TNI dan Polri juga. Nah, kemudian untuk data-data yang telah meninggal, ini kan kita juga koordinasinya dengan pemerintah desa. Tapi terkait dengan data meninggal ini kan banyak, kan setiap bulannya itu banyak. Terkait dengan data yang meninggal ini, tidak lalu serta merta ada masukan misalnya kan, ini kan misalnya ada masukan dari masyarakat, itu lalu kita TMS kan tidak. Kita harus ada check balance check and balance kembali. Jangan sampai ada informasi yang kurang valid. Sehingga
sehingga yang belum meninggal dieksekusi meninggal. Iya, bisa jadi semua pemilih yang ada di Kabupaten Gorontalo ini laporannya jadi meninggal semua. Gitu kan? Sehingga kita ada check and balance tadi ke pemerintah. Dan ini akan kita laksanakan insya Allah, ya kita rencana. Kalau kegiatan-kegiatan ini kan kita rencanakan turun di 205 desa kelurahan itu mulai dari bulan Agustus. Bulan Agustus ini kita ada rencananya turun ke desa-desa. Iya, kita akan turun ke desa-desa. Oh iya, kalau di tahapan ya biasanya kan untuk pemutahiran data ini kan kita dibantu oleh Badan Penyelenggara Ad Hoc, PPK, PPS dan PPDP. Nah, kalau di luar tahapan seperti ini kan pasti tidak ada lembaga ad hoc. Kira-kira langkah-langkah karena ini Kabupaten Gorontalo cukup besar, cukup luas dengan 205 desa, upaya-upaya memutahirkan data itu supaya lebih cepat karena ini kan dilaksanakan setiap bulan sebagaimana disampaikan tadi Pak Rusli kan ada laporannya setiap bulan. Kira-kira bagaimana upaya KPU Kabupaten Gorontalo biar kegiatan setiap bulan itu dapat terlaksana dengan cepat karena kita sudah tidak ada Badan Penyelenggara Ad Hoc yang membantu untuk pemutahiran data ini. Ya. Jadi memang kalau berbicara terkait dengan tahapan kita ada badan ad hoc di bawah, begitu. Tetapi karena ini memang sudah tidak masuk dalam tahapan pemilu pemilihan, sehingganya tidak ada badan ad hoc. Nah, jadi hal-hal yang kita laksanakan itu, yang paling utama adalah koordinasinya dengan Capilnya, itu yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah kita turun-turun juga, kita turun lapangan yang telah kita datangi ini. Iya. Itu memang baru minim ya, baru dua madrasah. Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Gorontalo dan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kabupaten Gorontalo. Namun sudah ada jadwal di kita bahwa kita akan turun di seluruh SLTA sederajat sekabupaten. Iya, sekabupaten Gorontalo untuk mendapatkan data pemilih yang berusia 17 tahun pada hari itu. Kemudian yang berikutnya juga kita melaksanakan rapat koordinasi. Nah, jadi rapat koordinasi ini kita laksanakan per 3 bulan sekali. Per triwulan ya. Di rapat koordinasi itu melibatkan lembaga apa saja Pak? Nah, jadi yang kita undang itu seluruh partai politik. Perwakilan partai politik. Kemudian Bawaslu itu sendiri sebagai mitra kita dalam pelaksanaan tahapan. Kemudian yang berikutnya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, khususnya Kabupaten Gorontalo, kemudian Kesbangpol, BPMDes, dan kemudian kita hadirkan juga unsur dari TNI dan Polri. Jadi dalam rakor itu sendiri kita meminta masukan dari mereka terkait dengan hal-hal mengenai pemutakhiran data pemilih. Masukannya berupa data-data pemilih yang tidak memenuhi syarat atau data pemilih yang memenuhi syarat? Nah, jadi kan beragam, misalnya kalau ke TNI atau Polri-nya misalnya, itu kan ada dua hal yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah pemilih atau warga sipil yang berubah status menjadi TNI atau Polri. Yang kedua, kalau yang seperti itu kita dapat ada dalam daftar pemilih kita kan kita coret, kita tuliskan. Yang kedua adalah pensiunan TNI dan Polri itu menjadi pemilih pemula yang kemudian akan kita masukkan sebagai daftar pemilih berkelanjutan itu sendiri. Nah, dari Capil kita sinkron data yang ada di kita, kemudian kita sinkronkan dengan mereka apakah ada yang sudah berubah status kan. Biasanya kemarin tercatat belum menikah, nah, kemudian dia sudah menikah. Jadi kan ada ubah status. Dan yang paling terakhir juga kita ada buat aplikasi sederhana melalui WhatsApp. Jadi dengan hanya masuk ke WA kemudian mengetikkan hai dan dikirim ke nomor yang telah kita buat tadi, maka kita dapat mengakses 4 hal. Yang pertama adalah kita ingin mengecek apakah kita ini terdaftar atau tidak. Nah,
Nah, sehingganya tinggal pilih saja daftar, gitu kan. Ada beberapa pilihan di. Iya, ada beberapa fitur, ada beberapa pilihan. Jadi cek pemilih. Cek pemilih. Kemudian yang kedua adalah rekap. Iya. Kita cek rekap per bulannya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah ubah data. Yang keempat adalah melaporkan, mendaftarkan diri apabila kita tidak belum terdaftar sebagai iya. pemilih. Oh iya. Tadi juga Pak Rusli menyampaikan bahwa rakur dilaksanakan setiap 3 bulan ya. Iya. Kalau yang setiap bulan itu penetapan. Ya. Jadi kalau untuk setiap bulannya kita melakukan Rekap. Ya, rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan pada bulan itu. Pada bulan. Iya. Sehingganya kegiatan rekapitulasi itu selalu kita laksanakan di akhir bulan. Di akhir bulan. Nah, ada sedikit ya. Yang bisa saya sampaikan adalah KPU provinsi maksud saya. Ini andilnya juga cukup besar dalam melakukan pemutahiran data ini, terutama terhadap pendeteksian data ganda. Ganda. Saya contohkan begini, saya kemarin terdaftar di DPT Kabupaten Gorontalo. Sebulan kemudian saya pindah ke Kota Gorontalo. Pastinya masih ada datanya di Kabupaten Gorontalo. Iya, jadi di kita ada data. Ada data di Kota Gorontalo juga. Pasti sudah ada data. Kemungkinan besar saya sudah dimasukkan sebagai pemilih baru di sana. Sehingganya ini data-data ini kita kirim dulu ke provinsi. Kemudian KPU provinsi menyatukan data di 6 kabupaten kota untuk mendeteksi kegandaan. Nah, setelah kita dapat, kita koordinasi kembali dengan Capil. Dan kalau memang sudah pindah, maka ya sudah kita dieksekusi TNS. Dari hasil penetapan setiap bulan tentang PDPB itu, apakah itu dibagikan ke partai politik atau bagaimana Pak Rusli? Jadi setiap bulannya kita menyerahkan by name data pemilih, tapi khusus yang berubah, ya. Yang ada perubahan data saja. Iya, perubahan data. Apakah dia pemilih baru, kemudian dia ubah status, ataupun dia TMS, tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih. Nah, itu selalu kita sampaikan ke partai politik. Kemudian juga kita sampaikan ke Capil, ya, Dinas Catatan Sipil berdasarkan surat KPU tadi yang saya sampaikan 132 dan 366 seperti itu. Nah, cuma yang kita sampaikan termasuk ke Bawaslu kita sampaikan juga by name-nya. By name-nya juga kita sampaikan. Nah, yang kita sampaikan ini tidak menampilkan NIK dan NKK. Karena ini dua item itu sangat krusial ya demi menjaga kerahasiaan data pemilih tadi. Seperti itu. Lanjut Pak, kira-kira ketika ini kan kalau biasanya di Kabupaten Gorontalo itu atau di Capil itu ada pembaharuan data itu setiap 6 bulan sekali baru ada pembaharuan data. Nah, tidak menjadi kendala bagi KPU Kabupaten Gorontalo yang memutakhirkan data pemilih setiap bulan, sementara pembaharuan data di Capil itu setiap 6 bulan sekali. Kira-kira apa gerakan atau tindakan KPU yang dilakukan untuk memperoleh data-data pemilih tersebut, Pak? Iya. Jadi tadi jadi koordinasi itu sangat perlu ya, koordinasi. Sehingganya kita selalu bangun koordinasi dengan Capil ya terkait dengan pemilih yang pindah masuk dari dan atau di dalam Kabupaten Gorontalo ya, misalnya pindah kecamatan, pindah desa, itu kita selalu koordinasi. Nah, kemudian kita juga mendapatkan masukan dan tanggapan tadi saya sudah sampaikan melalui WA tadi. Banyak ya yang memberikan masukan dan tanggapan tadi. Tetapi sekali lagi masukan dan tanggapan itu tidak langsung kita langsung eksekusi. Ya, tidak bisa kita cek and balance tadi untuk memastikan gitu. Kira-kira ada kendala lain Pak dalam pemutakhiran data ini, karena ini hal yang
baru di KPU Kabupaten Gorontalo seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa KPU Kabupaten Gorontalo ini khususnya PDPB ini baru mulai melaksanakan pada bulan Januari 2021 kemarin ya. Karena kita baru melaksanakan pemilihan bupati, tidak melakukan PDPB. Nah, kira-kira apa hambatan KPU Kabupaten Gorontalo dalam melakukan PDPB ini, Pak? Ya, saya rasa semua kegiatan, semua pekerjaan itu pasti akan ada hambatan, ada tantangannya lah, seperti itu ya. Memang yang paling kita rasakan itu adalah ketika kita biasa ada badan ad hoc. Iya, iya. Biasanya kalau di tahapan kita kan dibantu oleh badan penyelenggara itu. Karena posisinya dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Iya. Kabupaten Gorontalo ini kan yang paling besar. Paling 19 kecamatan, 205 desa kelurahan. Jumlah penduduknya juga paling banyak. Tapi itu tidak menjadi hambatan bagi kita. Ya, maksudnya kemudian tidak ada badan ad hoc di bawah, kemudian kerja kita jadi lambat atau tidak. Selalu kita laksanakan ya dengan kegiatan-kegiatan tadi yang telah saya sebutkan tadi, beberapa hal yang koordinasi, kemudian kita turun ke madrasah, ke sekolah-sekolah, kemudian kita rencananya akan turun ke 205 desa kelurahan, kemudian kita melaksanakan rakor, kita rakor rutin setiap 3 bulan. Iya, melakukan sosialisasi ya, baik di media FB, kemudian IG, Twitter kita untuk bisa teman-teman pemilih ini melaporkan, memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih. Ya, terakhir Pak, mungkin harapan Bapak mengenai supaya PDPB ini dapat berjalan dengan bagus. Kira-kira harapan Bapak mengenai partisipasi masyarakat dalam rangka supaya PDPB ini benar-benar valid dan dapat dipercaya oleh semua lembaga yang berkaitan dengan KPU, antara lain Bawaslu, Capil dan partai politik khususnya. Jadi harapan saya, harapan kita yang pertama adalah masyarakat secara proaktif melaporkan terkait dengan status atau administrasi kependudukan yang sekarang sementara semisal begini, apabila dia sudah pindah, maka secara proaktif juga melaporkan gitu, ke kami, hanya dengan melalui WA tadi kan begitu. Kemudian yang kedua, kerjasama antar lembaga, antar instansi, Bawaslu, kemudian Capil, kemudian TNI dan Polri, agar supaya data kita ini semakin hari semakin mutakhir. Iya, ini penting. Yang paling terakhir adalah harapan kami dengan adanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, ke depan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat pemilihan itu akan ditekan atau minimalisir, sehingga permasalahan dari tahun ke tahun terkait dengan data pemilih. Minimal di 2024 data kita kalau bisa 100% valid. Biasanya pemilu-pemilu kemarin kalau pemutaran data itu yang sudah dihapus pemilu sebelumnya muncul lagi di pemilu. Karena memang proaktif dari masyarakat untuk melaporkan ke Capil sendiri kan tidak. Jadi bisa dipastikan dengan pemutahiran ini di pemilu 2024 sudah tidak ada lagi data seperti itu, kejadian kayak pemilu sebelumnya. Jadi kita berusaha seperti itu Semoga. Insya Allah ini bisa tercapai, dan semua ini akan tercapai apabila ada kerjasama dari partai politik, dari instansi-instansi atau lembaga-lembaga terkait, dan juga kami mengharapkan juga masukan dari Bawaslu sebagai mitra kita dalam hal data ini sendiri, karena
kalau tidak salah saya sekarang mereka masih sementara melaksanakan uji petik terhadap PDPB. Oh, Bawaslu Kabupaten. Iya. Kayaknya itu instruksinya seluruhnya dari Bawaslu RI. Ya, mungkin demikian wawancara kita atau podcast kita di episode perdana kali ini tentang mengulik daftar pemilih berkelanjutan. Semoga dengan PDPB kali ini yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gorontalo sejak dari Januari 2021 dan seterusnya sampai dengan menghadapi tahapan pemilihan umum 2024 dan pemilihan serentak kepala daerah 2024 dapat teratasi berbagai permasalahan mengenai data pemilih dan insya Allah semoga data pemilih ini benar-benar valid kita gunakan pada pemilihan serentak di 2024. Amin. Terima kasih Pak Rusli atas kesempatannya dan dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin podcast perdana pada hari ini kita nyatakan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.